Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhani Hamdani dari kelas 12 IPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pelajaran TLC yang saya dapat di kelas 11 lalu. Yang pertama itu subsuite. Menurut ISC International Subsuite Consortium, definisi subsuite adalah suatu perangkat yang memiliki kemampuan pertama, yaitu memiliki proses yang diterapkan pada suatu panggilan. 2. Routing untuk panggilan dalam jaringan. 3. Mentransfer kontrol panggilan ke elemen jaringan. Konsep kerja subsuite antara MCG dan MG sendiri akan saling berhubungan dengan protokol MegaCO atau MGCP, Media Gateway Control Protocol. Sementara itu, satu MGC akan berhubungan dengan MGC lain, baik itu yang berada di jaringan yang sama maupun berbeda. Dengan mengirim protokol sinyal tertentu untuk jaringan sirkuit, MGC akan mengirimkan SS7 atau Signaling System 7, maka MGC akan menggunakan H.323 atau SIP, Session Initiation Protocol. Sedangkan MG sendiri hanya akan bekerja sebagai konverter antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket. Di sini fungsi subsuite menjadi hanya setara dengan switch analog dan tidak akan memberikan layanan yang lain. MG juga biasa bekerja di sisi pelanggan maupun penyedia layanan, di mana subsuite bukan hanya berfungsi sebagai konverter, namun juga memberikan fitur lebih, termasuk deltone tentunya. Pada posisi ini, maka subsuite akan bekerja lebih kompleks. Komponen-komponen subsuite. Pertama, Gateway Controller atau GC berfungsi untuk mengontrol semua sesi layanan dan komunikasi, mengatur interaksi elemen-elemen jaringan yang lain. 2. Signaling Gateway atau SG, suatu jembatan antara jaringan SS7 dengan jaringan IP di bawah kendali dari MGC.SG, hanya menangani pensinyalan SS7. 3. Media Gateway atau MG berfungsi sebagai elemen transport untuk merutekan trafik dalam jaringan subsuite dan juga mengirim atau menerima trafik dari jaringan lain yang berbeda. 4. Fitur server atau FS menggunakan sumber daya dan layanan yang terkait dengan komponen yang lain, maka subsuite tersebut yang lain pada subsuite tersebut. 5. Media server atau MS fungsinya yakni untuk memperkaya subsuite dengan kemampuan media, misalnya yakni untuk menanggapi respon suara. Tugas itu akan dilakukan oleh media server. Fungsi subsuite. 1. Fungsi switching, kemampuan untuk menyambung dan memutus hubungan sementara. Subsuite mampu menghubungkan jaringan PSTN dengan jaringan IP dan juga melakukan pengaturan trafik yang berupa suara, data, dan video. 2. Fungsi kontrol. Fungsi kontrol bekerja berdasarkan instruksi pensinyalan yang datang dari luar atau dari data yang disimpan oleh sentral telepon itu sendiri. 3. Fungsi persinyalan mampu melakukan translasi protokol sehingga dapat menjamin interoperability antara sistem signaling yang berbeda-beda seperti SS7, MGCP, IP, SIP, H.323 dan lain-lain. 4. Fungsi interface, mempunyai interface yang disebut Application Programming Interface atau API, yang membuatnya mampu untuk menambahkan atau mengembangkan server-server yang digunakan untuk menambah service. Fitur-fitur yang ada di subsuite. 1. Abbreviate dialing. 2. Call forwarding. 3. Call waiting. 4. Cancel call waiting. 5. Calling line identification presentasi atau CCIP. 6. Clip on call waiting. 7. Conference call. 8. Conflict. Kelemahan subsuite. 1. Tergantung pada satu vendor karena perangkat yang digunakan bersifat proprietary.
2. Investasi yang sangat tinggi. 3. Adanya fungsi kontrol, fungsi layanan, dan fungsi network melekat dalam sirkuit switch sehingga operator sulit melakukan pengembangan dan diversifikasi layanan. Keuntungan subswitch. 1. Konstruksi. Jaringan dapat dibangun dengan biaya minimal. Bandingkan jika kamu membangun sebuah sentral besar. 2. Operasi dan pemeliharaan. Biaya operasi dan pemeliharaan jaringan terpadu akan lebih ekonomis dan mudah dibanding dengan jaringan yang terpisah. 3. Layanan. Jaringan bisa memberikan layanan nilai tambah yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan. 4. Customer. Jaringan bisa memberikan layanan yang lebih personal yang mendukung upaya pemeliharaan dan penambahan pelanggan. Dalam media gateway terbagi menjadi trunk gateway dan access gateway. Trunk gateway adalah media gateway yang menjalankan fungsi media bagi subswitch kelas 4, yaitu merutekan trafik dari jaringan PSTN atau PLMN ke jaringan mobil. Trunk gateway akan melakukan proses konversi terhadap format transmisi jaringan terhubung yang berbeda-beda, baik format sinyal, trafik maupun signaling atau protokol. 2. Itu akses gateway adalah media gateway yang menjalankan fungsi media bagi subswitch kelas 5 untuk menghubungkan subswitch dengan jaringan korporasi tie terminal pelanggan atau CPE. Manfaat subswitch. 1. Teknologi subswitch mampu menghubungkan antara internet, jaringan wireless, jaringan kabel, dan jaringan telepon tradisional. 2. Jaringan pusat atau core network dapat dicapai menggunakan subswitch. Yang ketiga, subswitch memampukan jaringan telepon untuk berkomunikasi dengan jaringan data atau internet dan sebaliknya. Konsep kerja server subswitch. Subswitch merupakan sebuah sistem telekomunikasi masa depan yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan, yaitu mampu memberikan layanan triple play, sekaligus di mana layanan ini hanya mungkin dilakukan oleh sistem dengan jaringan yang maju seperti teknologi yang berbasis IP. Bagian yang paling kompleks dalam suatu sentral lokal adalah bagian software yang mengatur call processing. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menciptakan suatu alat yang dapat menyambungkan komunikasi suara atau voice dalam bentuk paket maupun sirkuit. Industri pertelekomunikasian menyimpulkan cara yang terbaik adalah dengan memisahkan fungsi call processing dari fungsi switching secara fisik dan menghubungkan keduanya melalui suatu protokol standar tersendiri. 2. Diagram komunikasi VoIP. 1. Diagram VoIP. 2. Proses kerja dalam komponen diagram VoIP. Prinsip kerja VoIP adalah mengubah suara analog yang didapat dari speaker pada komputer menjadi paket data digital. Kemudian dari PC diteruskan melalui hub atau router atau ADSL, modem dikirimkan melalui jaringan internet dan akan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama. Atau bisa juga melalui media telepon diteruskan ke port adapter yang disambungkan ke internet dan bisa diterima oleh telepon tujuan. 3. Bagan dan konsep kerja PBX pada server subswitch. Pertama, pengertian PBX. PBX adalah sebuah sentral privat dengan fitur seperti sentral publik yang digunakan oleh suatu lembaga atau perusahaan dalam melayani komunikasi internet perusahaan tersebut. Yang kedua, proses kerja PBX server subswitch. Sebuah sistem IP PBX terdiri dari satu atau lebih telepon SIP, server IP PBX, dan secara opsional VoIP gateway untuk terhubung ke jalur PSTN yang ada. Fungsi PBX IP server mirip dengan cara kerja proxy server. Layan SIP baik berupa software atau softphone atau perangkat keras berbasis ponsel mendaftar ke server IP PBX, dan ketika mereka ingin membuat panggilan, mereka meminta IP PBX untuk melakukan panggilan. IP PBX memiliki daftar sebuah ponsel atau pengguna dan alamat yang sesuai dengan SIP mereka, dan dengan demikian dapat menghubungkan panggilan internet atau router panggilan eksternal baik melalui gateway VoIP atau penyedia layanan. Materi selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan VoIP.
VoIP atau Voice over Internet Protocol adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media jaringan baik internet maupun atau intranet. Data suara diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data dan tidak melalui sirkuit analog seperti telepon biasa. Dalam bahasa yang sederhana, VoIP adalah teknik untuk melakukan telekomunikasi pada jaringan intranet maupun internet. Teknologi VoIP yang dikembangkan memungkinkan untuk membangun sentral telepon sendiri hingga pesawat teleponnya. Teknologi VoIP menjadi dasar dari Next Generation Network atau NGN maupun jaringan seluler 4G yang digunakan oleh operator telekomunikasi. Teknik VoIP diadopsi oleh amatir radio untuk menggunakan internet sebagai relay jarak jauh yang dikenal dengan sebagai EGSO. Dalam komunikasi VoIP, pemakai melakukan hubungan telepon melalui terminal yang berupa PC dengan menggunakan aplikasi untuk melakukan telepon. Voice over Internet Protocol atau VoIP juga dikenal dengan sebutan IP telepon, diartikan sebagai sebuah sistem yang menggunakan jaringan internet untuk mengirim data paket suara dari suatu tempat ke tempat lain menggunakan perantara protokol IP atau Internet Protocol. Dengan kata lain, bahwa teknologi ini mampu melewatkan lalu lintas suara yang berbentuk paket melalui jaringan lokal maupun global yang berbasis paket switch network. Protokol penunjang VoIP di antara 1. TCP atau IP, Transfer Control Protocol atau Internet Protocol. TCP atau IP merupakan sebuah protokol yang digunakan pada jaringan internet. Standarisasi diperlukan agar antara komputer terjadi kesepakatan tentang tata cara pengiriman dan penerimaan data sehingga dapat dikirim dan diterima dengan benar. 2. SIP, Session Initiation Protocol. SIP adalah suatu protokol signaling pada layar aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu atau beberapa pengguna, sementara sesi multimedia adalah pertukaran data antara pengguna yang bisa meliputi suara, video, dan teks. Yang ketiga yaitu H.323. VoIP dapat berkomunikasi dengan sistem lain yang beroperasi pada jaringan paket switch. Agar bisa berkomunikasi dibutuhkan suatu standarisasi sistem komunikasi yang kompatibel satu sama lain. Salah satu standar komunikasi pada VoIP menurut ITU T adalah H.23. Standar H.323 terdiri dari komponen protokol dan prosedur yang menyediakan komunikasi multimedia melalui jaringan berbasis paket. Contoh adalah Internet Packet Exchange atau IPX. Aplikasi VoIP. Untuk menjalankan VoIP, sobat harus memerlukan aplikasi tertentu. Berikut adalah aplikasi VoIP yang dapat digunakan. Pertama yaitu Skype. Saat ini aplikasi VoIP yang banyak digunakan masyarakat salah satunya adalah Skype. Skype adalah software aplikasi komunikasi suara berbasis IP melalui internet antara sesama pengguna Skype. Skype menggunakan protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol untuk saling berkomunikasi. Yang kedua yaitu NetMeeting. NetMeeting adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Microsoft yang merupakan salah satu aplikasi pendukung VoIP dan juga video conference. Aplikasi ini menggunakan protokol H.323 untuk video dan audio conference. NetMeeting memerlukan registrasi berupa username dan password agar dapat saling berkomunikasi. Yang ketiga yaitu XIT atau Xlite adalah sebuah aplikasi open source pendukung VoIP yang menggunakan teknologi SIP Session Initiation Protocol. Xlite versi 3
kini sudah memiliki fitur suara dan video, sehingga lebih kaya fitur. Dan bila sobat ingin menggunakan aplikasi VoIP, X-Lite inilah yang lebih sederhana dan tidak berbayar. Kelebihan dan kelemahan menggunakan VoIP. Setiap apapun aplikasi tertentu terdapat kelebihan dan kekurangan. Terkait VoIP di bawah ini akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu kelebihan VoIP. 1. Biaya lebih rendah untuk sambungan jarak jauh. Kedua, memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah dilengkapi suara dan video. Yang ketiga, menggunakan bandwidth yang lebih kecil bila dibanding dengan telepon. Yang keempat, memungkinkan untuk disandingkan dengan telepon. Yang kelima, bisa menjadi jaringan yang cukup besar. 2. Itu kekurangan VoIP. 1. Terkadang kualitas suara tidak sejenis PSTN atau telepon. 2. Terdapat sedikit jeda atau delay dalam komunikasi. 3. Regulasi pemerintah, adanya pembatasan pengguna VoIP untuk dihubungkan dengan telepon. Keempat, peralatan relatif mahal. Cara kerja VoIP. 1. Komputer klien 1 melakukan dial ke komputer klien 2 dengan memanfaatkan layanan yang diberikan oleh server IPBX. Yang kedua, komputer klien 2 menerima panggilan dari komputer klien 1. Ketiga, mikrofon klien 1 menangkap gelombang suara dari user 1 atau pengirim. Keempat, gelombang suara tersebut diubah menjadi paket data digital. Kelima, kemudian dikirim ke server IPBX melalui hub. Keenam, setelah itu diteruskan oleh IPBX ke klien 2 melalui hub. Ketujuh, paket data digital tersebut akan diubah menjadi data analog sehingga akan menjadi gelombang suara yang akan dikeluarkan melalui speaker di klien 2. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.